dalam rangka kegiatan ibadah ya, tausiah ya. Kita sama-sama akan mendengarkan tausiah. Pada kali ini tausiah yang akan disampaikan bertemakan adalah peristiwa yang kita peringati kemarin. Apa? Kemarin kita peringati apa? Isra Mi'raj ya, silahkan ditulis ya. Temanya adalah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh teman kita. Kemarin sudah kelas 6 ya. Berarti sekarang giliran kelas 5 ya, yaitu Ananda Kemal. Ya bukan ya. Ananda Askan ya, silakan. Kepada Askan kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kalian dengarkan dengan baik ya. Tidak ada yang ngobrol, dicatat poin-poin pentingnya. Nanti kita akan tanya jawab ya. Nanti Bapak tanya-tanya. Kalau yang nggak mendengarkan nanti ada hukuman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepala sekolah dan para guru sekalian dan juga teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Lalu pas salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa makan syafaatnya sebagai umat pilihan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan dua patah kata tentang Isra Mi'raj, yaitu perjalanan mulia Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj merupakan salah satu momen yang penting bagi umat Islam. Kenapa? Karena pada saat inilah Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Peringatan Isra Mi'raj ini kita peringati setiap tanggal 27 Rajab. Adalah satu peristiwa langka dan istimewa yang hanya terjadi kepada Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad SAW menunggangi burak langit ke-7 menuju ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Dari pertemuan inilah umat Islam mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Apakah seperti ini bisa terjadi di zaman yang modern? Jawabannya tidak. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa melampaui keistimewaan dan juga memecahkan misteri tentang Isra Mi'raj. Bahkan bermuncul berbagai teori tentang kecepatan burak yang kecepatannya seperti cahaya. Apakah manusia sadar bahwa Isra Mi'raj hanya bisa terjadi kepada Nabi Muhammad SAW? Dan dari peristiwa ini pun Allah SWT memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad dan telah kehilangan dua orang yang paling dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Dalam peristiwa ini pun Nabi Muhammad juga bertemu dengan para penghuni langit, Nabi dan juga para Rasul. Hanya iman dan takwalah yang bisa memahami kejadian ini. Karena akal manusia pun pasti tidak bisa untuk memahami kejadian Isra Mi'raj. Akhir kata, iman saya untuk memberi ajakan kepada teman-teman sekalian agar kita bisa meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kepada Allah. Agar kita bisa menjadi umat yang disayangi oleh Allah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Naskan. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya. Itu tadi Naskan sudah memberikan tausiah tentang Isra Mi'raj. Ya, sekarang kita sesi tanya jawab. Ya, apakah tadi kalian mencatat atau tidak? Atau
salah satu peristiwa besar ya yang dialami oleh Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum Bapak tanya jawab, Bapak ingin menyampaikan kisah-kisah sebelum terjadinya Isra Mi'raj ya. Kenapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Ada yang tahu? Apa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj? Ya, yang tahu nggak? Yang tahu nanti dapat hadiah ya. Ryan, coba Ryan. Karena Nabi Muhammad kehilangan dua orang kesayangannya, yaitu pamannya dan istrinya. Betul sekali. Tepuk dong buat Ryan ya. Karena Nabi Muhammad kehilangan dua orang tercinta. Itu disebut dengan Amul Husni ya, atau tahun kesedihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Gimana tidak sedih ya? Pada saat itu di bulan Ramadan, kejadian di bulan Ramadan, Nabi Muhammad ditinggal oleh orang yang selama ini selalu menemaninya, selalu mensupportnya, ya, selalu mendukungnya, selalu melindunginya, yaitu pamannya. Siapa namanya? Pamannya? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib meninggal dunia. Ya, sebelum meninggal dunia, Abu Thalib sakit keras yang menjalar ke sekujur tubuhnya. Kemudian setelah itu menjelang sakaratul maut, Rasulullah mendampinginya dengan para sahabat Abu Thalib, yaitu orang-orang musyrik ya, diantaranya Abu Jahal. Selain kesedihan karena ditinggal oleh pamannya, Rasulullah juga sedih karena Abu Thalib belum sempat masuk Islam. Jadi ketika dibimbing oleh Rasulullah untuk mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi para sahabatnya yang musyrik, siapa tadi yang musyrik? Abu Jahal itu juga membisikkan, jangan kamu meninggalkan agama leluhurmu. Akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan musyrik. Itu juga salah satu yang menjadi kesedihan Rasulullah ya, yang menemani beliau dari beliau masih kecil, masih remaja ya. Apa saja coba yang kalian tahu? Sama Abu Thalib itu apa saja yang pernah Rasulullah alami? Menggembala kambing, betul sekali. Terus apa lagi? Berdagang. Ya, jadi selama itu sama pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Setelah itu tidak berselang lama kemudian ditinggal juga oleh istrinya yang tercinta ya. Istrinya juga pengorbanannya luar biasa. Bukan hanya pengorbanan jiwa raga ya, tapi juga materinya dihabiskan semua untuk Rasulullah, untuk berjuang di jalan Allah. Ya, Siti Khadijah juga orang yang pertama menghibur Nabi. Ketika Nabi mendapatkan masalah, ketika Nabi diludahi, ya, ketika Nabi mau dibunuh, itu istrinya Khadijah yang selalu menghiburnya, menemaninya. Ya, jadi itu adalah Amul Husni. Abu Thalib meninggal, kemudian disusul oleh istrinya meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah sangat sedih dan Allah ingin menghiburnya, yaitu melalui Isra Mi'raj. Nah, sekarang pertanyaan ya. Coba Naufal sini, Naufal muncul. Setelah ini Renan ya, Renan. Naufal, tadi telah dijelaskan apa itu Isra Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, menuju ke langit tertentu Sidratul Muntaha. Ya, tepuk tangan buat Naufal. Renan, Renan. Sini Renan, ayo. Jadi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu pastinya tidak memakai kendaraan yang biasa-biasa, karena sangat cepat perjalanannya, hanya 1 malam. Apa kendaraan apa yang dipakai oleh Rasulullah? Buruk, betul sekali, tepuk tangan. Ya, sekarang yang perempuan. Khairah. Mana ada Kak Khairah? Nah ini, setelah ini Dania ya. Sejalan. Setelah ini Hana kelas 5. Hana kelas 5 mana? Ya, kamu tanya-tanya dulu sama Pak Ibra. Bertemu Nabi siapa aja di langit pertama sampai langit ke-7? Ya, nanti Bapak tanya-tanya. Oke? Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Apa yang dihasilkan setelah Isra Mi'raj? Salat 5 waktu, betul sekali. Tapi sebelum 5 waktu, apakah langsung diperintahkan 5 waktu? Apa bro? Ada yang lain dulu kan? Berapa? 90? Oh 50. Terus disuruh ngeringanin lagi kan, soalnya umat Nabi Muhammad belum tentu bisa ngerjain 50 waktu. Iya, minta keringanan lagi ya, soalnya jadinya 20 waktu, habis itu kan 5 waktu. Ya. Jadi tadinya Nabi Muhammad sama Allah diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Bayangin 50 waktu ya. 50 waktu. Akhirnya ketika turun bertemu Nabi Musa meminta Nabi Muhammad, umatmu tidak akan mampu mengerjakan 50. Minta keringanan ya. Sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Nah, 5 waktu ini apakah kalian semua melaksanakannya? Apa masih bolong-bolong? Nah, ya 5 waktu aja masih bolong-bolong, apalagi 50 waktu. Tahu gak? Nabi Muhammad diperlihatkan juga orang-orang yang malas mengerjakan sholat 5 waktu. Betul. Orang-orang yang malas mengerjakan sholat 5 waktu diperlihatkan di sana di neraka ya sama Allah. Jadi Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan neraka. Ketika masuk surga mencium bau yang sangat harum. Bau apa ini? Ternyata adalah bau orang yang berpegang teguh kepada di jalan Allah ya, berpegang teguh pada agama Allah. Yaitu siapa? Istrinya Fir'aun. Tahu istrinya Fir'aun? Siapa? Siti Asia. Betul sekali. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya ternyata membangkang ya, tidak mau menjadikannya Tuhan, nah itu Siti Asia dihukum oleh Fir'aun ya, dibunuh. Kemudian juga tukang sisirnya juga sama ya. Siapa tukang sisirnya? Nah, kalau tukang sisirnya lebih kejam lagi. Anak-anaknya semua dipanggang hidup-hidup, tetapi beliau tetap berpegang teguh untuk berada di jalan Allah, sehingga bau wanginya itu sampai seluruh surga Nabi Muhammad menciumnya. Hana sudah siap? Sini sekarang. Ya, satu pertanyaan lagi.
Beri tepuk tangan buat Hana dong. Ya, berani maju. Ya, berani maju. Kita mau tanya-tanya, Nabi Muhammad juga bertemu para nabi di langit pertama sampai ke langit ke-7. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu siapa? Nabi Adam. Bisa. Ya, tepuk tangan buat Hana. Sudah tahu katanya ya. Ya, tadi orang yang meninggalkan sholat itu diperlihatkan oleh Allah. Jadi dia kepalanya terpecah belah, ya. Kemudian ke bentuk semula lagi, terus pecah belah lagi, ke bentuk semula lagi, begitu terus. Ya, di neraka itu. Kalian kepalanya hancur, kemudian utuh lagi, hancur lagi, gitu orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, makanya kalian jangan meremehkan sholat. Dimanapun, kapanpun kalian harus sholat. Ya, jangan mentingin game. Game itu apa manfaatnya? Gak ada kan? Kalau sholat itu nanti yang akan menyelamatkan kamu di kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Ya. Selain itu, ada lagi yang sangat penting ya. Nabi Muhammad diperlihatkan orang-orang yang sedang panen, panennya sangat melimpah. Kira-kira orang yang seperti apa di dunianya? Kok di akhiratnya, di surga dia panen pahala yang sangat melimpah? Orang seperti apa? Orang yang suka bersedekah. Nah, jadi sedekah kita di dunia itu tidak akan sia-sia. Nanti kita akan panen yang berlimpah di surganya Allah. Ya, terus ada lagi orang yang suka berzina. Jadi di tangannya ada bangkai yang bagus dan bangkai yang busuk, tapi dia lebih memilih bangkai yang busuk. Itulah perumpamaan. Jadi amalan kita di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, kita cukupkan ya acara tausiah pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat atau hikmahnya ya. Kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah kita meninggalkan sholat ya. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.